Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allahu jalla min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang paling mulia dan paling utama untuk kita lantunkan, baik ucapan hati maupun ucapan lisan kita, selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutamanya nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat materi dunia, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengagungkan asma Allah serta mewujudkan eksistensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita menundukkan diri, khusyuk, khudu, seraya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan atas junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, membela kebenaran hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya berkenan menjaga keimanan kita dan keislaman kita, sehingga kita tetap terpilih sebagai hamba yang memeluk agama Islam dan dapat menjalankan sholat Idul Adha 1442 Hijriah pada hari ini. Tanpa penjagaan dari Allah Malikur Rahman bukan mustahil sewaktu-waktu iman dan Islam kita berubah sehingga kita menjadi orang-orang munafik karena tidak konsisten dengan akidah dan syariat yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Boleh juga kita berubah jadi orang musyrik karena ridho bertuhan dengan selain Allah, menyembah tauhid dan memuja berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan pula kita bisa berubah menjadi orang kafir karena mengingkari semua akidah dan syariat Islam. Segala kemungkinan yang kita sebutkan tadi tentulah bukan harapan orang-orang beriman. Namun ini semua kita masih tetap berada dalam iman, Islam, dan juga akidah yang lurus insya Allah. Itu semua berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Kemudian kita ridho Islam sebagai agama kita. Kita ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan juga kita ridho
Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dan rasul untuk kita semua. Marilah kita bertakwa agar menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita dan diberinya jalan keluar dari segala problem hidup kita, baik problem secara individu, problem keluarga, maupun problem secara umat dan masyarakat serta negara dan bangsa kita. Dengan ketakwaan, insya Allah kita akan keluar dari segala masalah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah beri keluar dari segala problematika hidupnya dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, "Fa in amanu wattaqau ahlul qura." Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa dengan sebenar-benar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan janjinya, dan sekali-kali Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Apa janji itu? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun bumi. Tentu kalau sudah berbicara tentang berkah, maka semuanya hanya kebaikan. Kebaikan rezeki, kebaikan keamanan, kebaikan kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan syarat penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan musibah yang Allah berikan kepada kita yang bertubi-tubi menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para pemegang amanah, para penguasa, para pemerintah, untuk memaksimalkan diri mereka bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menyeru dan mengajak umatnya, rakyatnya, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, karena itulah satu-satunya cara untuk keluar dari problematika yang dihadapi. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin menempuh berbagai macam cara untuk keluar dari segala problematikanya. Mungkin 1-2 permasalahan terselesaikan. Namun yakinlah pasti akan muncul beribu masalah di balik itu, jika jalan keluarnya bukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini permasalahan yang pokok dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman adalah merupakan perkara yang paling utama bagi kita semua. Tanpa iman tidak ada artinya apa-apa kita hidup di muka bumi ini. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til iman illa man yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada orang-orang yang dicintainya dan kepada orang-orang yang tidak dicintainya. Namun Allah hanya memberikan iman hanya kepada hamba-hamba orang-orang yang dicintainya. Kita renungkan para jamaah rahimakumullah. Allah memberikan dunia kepada siapa saja. Kepada hamba-hamba yang Allah cintai, kepada hamba-hamba yang Allah ridhoi, Allah beri. Namun juga Allah berikan kepada hamba-hamba yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri. Namun Allah hanya memberikan iman hanya kepada hamba-hamba pilihan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah sekali lagi. Kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat iman, nikmat Islam. Namun itu pun belum menjadi jaminan apakah iman Islam kita dalam kategori minimalis, atau bahkan sudah rusak, atau bahkan kita sudah keluar dari arena iman dan Islam tanpa sadar, atau iman Islam kita sudah baik, maksimal. Semua kembali kepada kita untuk berintrospeksi diri, bermuhasabah. Karena memang tingkatan orang beriman itu, kata Allah Ta'ala, ada yang zalimun li nafsih, orang-orang yang menganiaya diri sendiri, orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang tidak maksimal di dalam beribadah iman dan Islamnya. Kategori zalimun li nafsih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kelak di akhirat dia akan dihisab
dengan hisab yang berat, bertele-tele, kemungkinan akan mampir ke neraka terlebih dahulu. Inilah orang-orang dzalimun li nafsih, meninggalkan banyak kewajiban, apalagi yang sunnah-sunnah yang lain tidak dikerjakan. Tidak memperhatikan, tidak mengutamakan masalah iman dan Islam. Senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Dzalimun li nafsih. Tingkatan yang kedua, di atasnya orang-orang yang muktasid, orang yang sedang-sedang, yaitu orang-orang yang menunaikan yang wajib-wajib, tetapi yang sunnah-sunnah tidak dikerjakan. Yang subhat-subhat masih dikerjakan. Yang tercampur antara halal dan haram masih juga diambil atau dimakan. Ini muktasid. Tetapi yang wajib masih dia kerjakan. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, kelak di akhirat dia dihisab hisaban yasira. Dihisab tetapi ringan hisabnya. Dan yang paling tinggi adalah sabiquna bil khairat, yaitu orang-orang yang telah mendahului kebanyakan orang dengan kebaikan-kebaikannya, yaitu menunaikan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dimaksimalkan, dia atur kehidupannya sesuai dengan syariat Islam, dan setiap melangkah yang menjadi pertimbangan utamanya adalah Allah ridho atau tidak, Allah ridho atau tidak. Kemudian orientasi hidupnya adalah akhirat, dunia hanya sekedar untuk lahan beramal. Inilah orang-orang yang sabiquna bil khairat, orang-orang yang iman dan Islamnya maksimal. Dia jadikan prioritas dalam kehidupannya. Dia memperjuangkan Islam, dia perhatian kepada Islam, peduli kepada umat dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang sabiquna bil khairat. Dan nanti menurut Ibnu Katsir rahimahullah, yadkhulunal jannata bila hisab. Termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung akan dikumpulkan bersama para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Berkumpul di surga bersama para nabi, orang-orang sodik, orang-orang jujur, para syuhada, orang yang berjihad di jalan Allah mati syahid, kemudian orang-orang soleh. Mereka kategori orang-orang soleh. Masya Allah, semoga semua kita tergolong orang-orang soleh yang akan dikumpulkan dengan nabi kita insya Allah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kembali, iman adalah perkara yang paling penting. Apa itu iman para jamaah rahimakumullah? Al-imanu iqrarun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan perbuatan dalam anggota tubuh. Itu baru disebut iman. Iman tidak cukup di hati saja, sebuah keyakinan belum cukup. Tentu harus diucapkan dalam lisan dan sinkron antara hati dan lisannya. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, seluruh tubuh kita harus menyesuaikan dengan keyakinan iman kita dan ucapan kita. Sinkron ketiga-tiganya. Itu baru disebut dengan iman. Kemudian al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa tambah dan bisa kurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih dalam kondisi kita hidup di akhir zaman, di mana di antara tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya zalazil wal fitan, banyaknya kegoncangan-kegoncangan dan fitnah-fitnah. Kita rasakan kegoncangan-kegoncangan alam, kerusakan alam, bencana alam itu terjadi. Demikian pula fitnah. Di antara fitnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah fitnah Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya kapabilitas untuk memimpin umat, tetapi dia diberi kesempatan untuk memimpin umat. Maka adallu dolla wa adall, maka dia akan sesat dan menyesatkan umat manusia. Itu di antara fitnah akhir zaman. Kemudian fitnah berikutnya adalah adanya orang-orang sodik yang didustakan, orang-orang jujur, orang-orang soleh, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, tetapi difitnah, dituduh, didiskriminasi menjadi orang yang dusta,
orang yang berbahaya dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang-orang pendusta yang tidak memperjuangkan kebenaran, tidak jujur, dianggap orang jujur, dianggap orang baik. Itu juga salah satu fitnah akhir zaman yang mungkin sudah kita rasakan sedemikian rupa. Belum fitnah penyakit dan lain sebagainya. Ini semua memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, sikap kita yang benar sebagai hamba Allah yang pertama adalah kita menerima takdir itu, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah kepadanya, kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari fitnah-fitnah itu. Seraya kita kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala agar terbebas dari fitnah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana fitnah akhir zaman juga adalah dicabutnya ilmu. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, innama yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Termasuk fitnah akhir zaman adalah dicabutnya ilmu. Bagaimana caranya? Apakah Allah menghilangkan ilmu dengan sekonyong-konyong? Tidak. Cara Allah menghilangkan ilmu adalah dengan mewafatkan para ulama. Kita rasakan hari ini betapa banyak para alim ulama, para tokoh umat, panutan umat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah mengambil ilmu. Tentu ini juga melengkapi fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, sikap yang paling benar bagi kita adalah yang pertama, kita tawakal kepada Allah, menerima takdir, kemudian berikhtiar semaksimal mungkin, dan jangan terlalu takut dan panik, terutama terhadap kematian. Karena kematian itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita atas kematian kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan berlebih-lebihan takut atas kematian. Yang kita takuti adalah persiapan yang sudah kita kumpulkan untuk menjemput kematian itu. Itu yang harus kita resahkan setiap saat. Bukan bagaimana cara kita mati. Apakah kematian karena Covid, kematian karena kecelakaan, karena musibah, karena apapun, tidak perlu kita risaukan. Itu sudah takdir Allah. Namun yang perlu kita risaukan setiap saat ini adalah persiapan dan bekal kita. Sudahkah kita siap jika sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mengambil kita untuk kembali kepadanya? Oleh karena itu, saatnya lah kita untuk introspeksi diri dan kemudian meningkatkan iman dan takwa kita. Ini saatnya kita untuk mawas diri, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beberapa hal yang perlu kita lakukan tentu untuk meningkatkan iman dan takwa kita di akhir zaman. Yang pertama adalah hendaklah kita senantiasa menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an beserta tafsir dan makna-maknanya. Ini salah satu cara kita memperbanyak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mentadaburi isi-isinya. Kemudian yang kedua, membaca hadis serta mentadaburi maknanya. Kemudian yang ketiga, menyibukkan diri dengan menunaikan berbagai tugas ibadah, terutama ibadah yang wajib kita tunaikan dengan semaksimal mungkin. Kita perbagus ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ibadah-ibadah yang sunnah juga kita maksimalkan. Selanjutnya, kita berinteraksi atau menyaksikan kehidupan orang-orang soleh, bergaul dengan mereka, memperhatikan tindak tanduk mereka, mendengar petuah-petuah mereka, kemudian kita mencontoh mereka, bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian mencontoh akhlak, adab, dan perilaku mereka. Itu salah satu cara agar iman kita tetap bertahan dan meningkat. Kemudian selanjutnya kita memperhatikan kehidupan kita. Jangan sampai ada hal-hal yang haram masuk ke dalam perut kita, ke dalam rumah tangga kita,
kita hati-hati terhadap maisah atau mencari ekonomi kita. Termasuk juga amal-amal yang lain seperti amar ma'ruf nahi mungkar kita tegakkan. Insya Allah itu untuk menjaga iman kita, sehingga kita kalau kemudian meninggal dalam keadaan demikian, dalam keadaan husnul khotimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di bagian khutbah yang kedua kami sampaikan kepada kaum ibu, kaum ummahat juga hendaklah berperan aktif di dalam menghadapi fitnah akhir zaman, terutama kewajiban para ibu di rumah tangga terhadap anak-anak, di mana kita juga mendapatkan fitnah ujian dengan adanya sekolah daring. Tentu berbagai macam masalah timbul, maka dituntut para ibu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sebelum teori-teori dunia, cara-cara yang dilakukan, tingkatkan dulu iman dan takwanya. Kalau ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, maka hendaklah terutama para ibu perbanyak menangis di hadapan Allah. Sujud di tengah malam, itu cara yang paling ampuh untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga. Demikian juga para suami, para ayah, tentu itu juga menangis di hadapan Allah, mohon kepada Allah di tengah malam. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah para ibu menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Mustahil akan memiliki keluarga dan anak-anak yang baik kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian juga mendidik dengan cara yang baik, yang santun, tidak perlu dengan kekerasan, namun juga tidak membiarkan begitu saja, terutama penggunaan HP dan lain sebagainya, pergaulan, maka harus pertengahan, tawassut, tidak boleh ekstrim, terlalu keras juga tidak baik, terlalu lunak juga tidak baik, maka pertengahan. Maka cari jalan bagaimana yang baik, diantaranya adalah dengan cara nasihat. Nasihat dan nasihat. Memang mendidik tidak mudah dan tidak bim salabim, perlu waktu. Mungkin pada saatnya sekarang setahun sampai usia SD susah dididik, tapi jika seorang ibu mendidik dengan tulus ikhlas, dengan cara yang benar, insya Allah mungkin di usia SMP baru berubah. Mungkin usia SMP belum bisa berubah, terus berharap, berdoa semoga di usia SMA bisa berubah menjadi baik. Juga belum berubah di usia SMA, jangan putus asa. Jangan sekali-kali menjas atau memvonis anak durhaka, anak jahat, anak tidak baik. Itu tidak boleh dalam Islam. Tetap harus berharap baik, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala dan kepada anak-anak. Insya Allah dia akan tumbuh menjadi anak yang soleh ke depan dengan terus berusaha. Bisa jadi dia akan mendatangkan kebaikan justru di usia yang sudah tua. Itu semua tidak boleh kita berputus asa di dalam mendidik anak-anak kita. Demikian juga hendaklah para ummahat untuk berdermawan di dalam bersedekah, berinfak atas hartanya sebagai penyelamat di akhirat kelak. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan khutbah kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap dijaga iman kita. Kita harus menjadi prioritas. Jangan sampai iman kita yang menurun. Walaupun mungkin ekonomi kita menurun, kesehatan kita menurun, kehidupan kita menurun dalam segala aspek, tapi jangan sampai iman kita turun. Iman harus tetap dijaga dan terus kita tingkatkan. Itu sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jangan sampai iman kita terkena pandemi juga. Kondisi apapun semaksimal mungkin. Jika tidak memungkinkan, datang ke majelis taklim, hadir di majelis taklim. Banyak hari ini pengajian, bisa di radio, di internet dan lain sebagainya. Tetap harus mencari ilmu dengan cara yang berbagai cara yang ada. Kemudian zikir kepada Allah, baca Al-Quran, beramal soleh, masih banyak. Jangan drop iman kita. Fisik boleh drop, tapi iman jangan sampai drop.
Itu yang paling penting dan pesan yang paling utama kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan dari diri kami, nastaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri khutbah kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma anti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutmainnan qa'iman bi syariatika wa hukmika ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.